Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megadia Fianti, nomor absen 21 dari kelas 44 SMP Negeri 1 Sedati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerja rodi atau kerja paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama adalah pengertian dari kerja rodi. Kerja rodi atau kerja paksa ini adalah sebuah sistem kerja paksa yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Di sini, rakyat dipaksa untuk mengerahkan seluruh hasil tenaganya untuk ikut serta dalam membangun infrastruktur yang akan digunakan oleh pihak Belanda. Namun, semua pekerjaan rakyat tidak diupah sepeser pun oleh Belanda. Pencetus kerja rodi. Kerja rodi atau bisa disebut dengan kerja paksa ini pertama kali dicetuskan oleh Herman Willem Daendels, sedangkan sistem tanam paksa dicetuskan oleh Johannes van den Bos, gubernur Hindia Belanda, yang akhirnya diteruskan oleh Daendels. Awal mula kerja rodi ini muncul pada saat Herman Willem Daendels menjadi gubernur pada tanggal 1 Januari 1808, di mana Herman Willem Daendels ini diberikan tugas utama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Bukan cuma itu, Herman Willem Daendels ini juga diberi tugas untuk mengatur pemerintahan yang ada di Indonesia. Sejarah kerja rodi. Pada saat Herman Willem Daendels menjadi gubernur, Herman Willem Daendels merasa terbebani karena pada saat itu Inggris mengambil alih kekuasaan VOC, tempatnya di Sumatera, Ambon, dan Banda. Nah, pada saat Willem Daendels menjalankan tugas sebagai gubernur, ia mengeluarkan program kerja, yaitu meningkatkan kuantitas tentara dengan merenggut orang-orang dari masyarakat Indonesia. Kerja paksa ini sangat digalakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels yang berkuasa antara tahun 1808 hingga tahun 1811. Dalam masa pemerintahannya, Daendels menerapkan kerja rodi dalam banyak proyek, mulai dari membangun pabrik senjata di Semarang dan juga di Surabaya, hingga membangun Jalan Raya Anyer sampai Panarukan dengan panjang mencapai 1.100 km. Akibat pembangunan jalan raya tersebut, banyak rakyat Indonesia yang meninggal dunia. Selain pabrik dan juga jalan raya, rakyat Indonesia juga diminta untuk membangun benteng-benteng pertahanan. Selain membangun benteng-benteng pertahanan, Daendels juga melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuannya di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk meningkatkan jumlah tentara. Kegiatan ini sontak mengubah image Daendels. Jika dulu dia dikenal sebagai seorang pemuda yang memegang teguh semboyan revolusi Prancis, setelah semua itu terjadi, dia menjadi seorang pemuda yang kejam dan diktator. Selain kerja rodi, pada masa pemerintahan Daendels juga berlaku beberapa kebijakan lainnya yang membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Di antara kebijakan-kebijakan tersebut adalah yang pertama, semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Yang kedua, melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Yang ketiga, melaksanakan pajak dengan menyerahkan hasil bumi. Yang keempat, menetapkan kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintahan dengan harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kelima, melakukan penjualan tanah rakyat hanya kepada pihak swasta atau pihak asing. Yang terakhir yaitu mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi. Berikutnya adalah beberapa tujuan dibentuknya kerja rodi. Yang pertama, membuat jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan. Yang kedua, membangun pelabuhan serta kapal barang untuk kebutuhan militer. Yang ketiga, membangun pangkalan tentara dengan melatih orang-orang pribumi. Terbentuknya kerja rodi ini juga mempunyai dampak dampak negatif dan dampak positifnya bagi bangsa Indonesia.
Yang pertama adalah dampak negatif dari kerja rodi. Yang pertama, menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan karena pekerja tanpa diberi upah. Tiga, kesehatan rakyat merosot karena dipaksa bekerja secara terus-menerus. Yang keempat, banyaknya timbul kematian. Yang terakhir adalah dampak positif dari kerja rodi, yaitu membuat jalan raya pos, Anyar Panarukan. Jalan ini didirikan agar di setiap kota atau kabupaten yang dilaluinya terdapat kantor pos, sehingga penyampaian berita akan lebih cepat dan berita apapun akan lebih cepat diterima. Kesimpulannya yaitu ada banyak sekali peristiwa penting yang terjadi sebelum tahun 1908, mulai dari berdirinya VOC hingga akhirnya tiba pada masa kerja rodi. Kerja rodi sendiri menjadi cara lainnya bagi Belanda kala itu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.